pemenuhan dari dalam negeri sudah mencapai 700-an ribu ton. Jadi sebenarnya tinggi juga, walaupun dibandingkan dengan tahun kemarin masih rendah, tapi ini berproses terus. Jadi berproses terus sehingga Bulog harus mencari, karena bagaimanapun kita harus pengutamaan cadangan itu sekali lagi amanah undang-undang, pengutamaannya adalah dalam negeri, sehingga prosesnya harus berjalan negeri. Nah, bagaimana kaitan dengan luar negeri yang misalkan beberapa negara yang sudah mengurangi ekspor dan lain sebagainya. Kalau dengan India kita memang masih sedikit. Dengan India masih sedikit walaupun sudah ada G2G dengan Kementerian Perdagangan, kalau kita beli pun mereka siap secara prinsip. Kemarin juga ada beberapa negara yang datang ke kantor, misalkan Kamboja, dia punya 500 ribu ton siap untuk dia ekspor. Artinya sebenarnya dari sisi ketersediaan di luar pun masih memungkinkan kita memperoleh cadangan untuk beras untuk cadangan tersebut. Saya kira demikian, Mbak. Oke. Kembali lagi berbicara mengenai produktivitas dari pertanian. Saya mungkin ingin ke Pak Sutarto sekarang. Pada saat Pak Sutarto ini menjabat sebagai Dirut Perum Bulog, ini kan juga sudah melakukan terobosan yang luar biasa. Swasembada beras, bahkan cadangan beras ini mencapai 2 juta ton. Bagaimana mungkin kemudian bisa sharing ya kiat-kiat menghadapi pada saat fenomena El Nino ini harus seperti apa? Iya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara keadaan waktu itu, jangan-jangan berbeda dengan keadaan situasi sekarang. Namun demikian, barangkali ada hal-hal yang memang bisa kita pakai sebagai pengalaman yang barangkali bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi seperti saat ini. Saya sebenarnya kalau kita bicara El Nino hari ini, sebenarnya tentunya bicaranya hari ini pasti harusnya evaluasi apa yang kita lakukan di dalam menghadapi El Nino. Nah, evaluasinya dari mana? Pasti dari mulai bagaimana penyediaan tadi, penyediaan pangan kita khususnya beras, kemudian yang kedua bagaimana cadangan pangan yang ada di pemerintah. Karena sebenarnya kalau kita melihat situasi yang sebelumnya, kita ini kan La Nina. Kemudian berdasarkan data di BPS, data di Kementerian Pertanian pun mengatakan bahwa mengajukan waktu tanam pun berhasil. Karena kita mulai Februari itu sudah panen raya, Februari Maret. Nah, kemudian yang harus kita evaluasi bagaimana setelah itu. Setelah Februari apakah percepatan tanam ini berjalan dengan baik, kemudian apakah produktivitas juga bisa kita naikkan. Nah, berdasarkan laporan teman-teman di lapangan, situasi sekarang ini kan tidak lepas dari situasi global, yaitu kaitannya dengan masalah pupuk. Ternyata di lapangan pupuk ini masih menjadi masalah, sehingga laporan dari teman-teman kami di lapangan, itu produktivitas kita ini nampaknya stagnan dan bahkan di tempat-tempat tertentu justru menurun. Padahal seyogyanya untuk MT2 itu biasanya April sampai dengan nanti sampai Juli Agustus, ini harusnya produktivitasnya lebih tinggi karena lama penyinarannya lebih tinggi, lebih lama. Nah, inilah yang pengalaman yang kita lakukan. Seyogyanya memang tadi yang pertama dari aspek produktivitas. Yang kedua yang harus kita lihat kan cadangan. Nah, cadangan ini karena kan 60-70% panen besar kita ini kan sampai dengan bulan April. Jadi pengadaan yang terbesar di dalam negeri seyogyanya dilakukan itu sampai dengan sekitar bulan Mei, Juni panen yang pertama tadi. Nah, setelah itu panen kedua nanti Juli Agustus ini kan panen kedua. Dan El Nino-nya kan baru akan terjadi Agustus September. Logikanya ini sampai dengan Agustus ini harusnya aman MT2. Tapi lagi-lagi tadi itu masalah produktivitas karena masalah pupuk di lapangan. Nah, kalau kita mampu melakukan pengadaan di dalam negeri sebagai cadangan pada periode panen pertama tadi, ini secara psikologis
tidak terjadi persoalan-persoalan di lapangan. Karena masalah beras ini psikologisnya luar biasa. Begitu pemerintah tidak punya cadangan, itu sudah pengaruhnya luar biasa. Begitu mendengar El Nino, pasti ada pengaruhnya. Kemudian ada lagi India, India, Vietnam mengatakan tidak ekspor, ban. Itu juga pengaruhnya luar biasa terhadap pelaku-pelaku yang ada di dalam negeri. Nah, salah satunya juga ternyata juga masyarakat petani yang pada dasarnya yang mampu, biasanya dia akan nyimpan juga. Oh, ini akan terjadi El Nino, harga mungkin akan naik, pasti dia akan nyimpan. Yang kedua, middleman. Nah, di kita ini middleman ini kan terlalu banyak. Ini yang harusnya kita selesaikan sebenarnya. Middleman ini juga sekarang ini yang sangat menentukan harga. Supaya diketahui bahwa sejak awal tahun yang lalu sampai hari ini, itu HPP gabah itu tidak pernah tercapai. Bahkan hari-hari ini Pak Ketut, HPP gabah harga gabah di penggilingan itu sekarang sudah lebih dari Rp6.000. 6.200, bahkan ada yang Rp6.300. Saya baru melakukan koordinasi dengan teman-teman di lapangan. Baik. Sekalipun harga beras tetap masih stabil. Tapi apa yang terjadi? Pasti permasalahannya adalah di penggilingan padi kecil. Nah, bagaimana strategi kita untuk meningkatkan cadangan pangan beras dalam negeri supaya dapatnya lebih banyak? Saya waktu itu memang menggunakan strategi, saya menggunakan sebanyak-banyaknya bekerja sama dengan penggilingan padi kecil yang jumlahnya 95%. Tidak hanya mengandalkan yang besar-besar. Jadi kalau kita mengandalkan hanya yang besar-besar, karena yang besar-besar itu pada dasarnya sudah punya captive market sendiri. Justru yang kecil-kecil ini yang belum. Makanya waktu itu saya buka selebar-lebarnya, sehingga, tapi ini bukan berarti saya menonjolkan diri saya ya. Maksud saya itu pengalaman yang lalu, siapa tahu masih bisa dipakai. Itu bagaimana mereka kerjasama dengan kita untuk bisa mensuplai sebagai cadangan beras pemerintah tadi. Oke. Saya usai jeda nanti akan langsung bertanya ke Mas Bima, apakah sebenarnya strategi yang dilakukan pemerintah sejauh ini untuk mengamankan pasokan cadangan pangan, kemudian juga strategi untuk mempertahankan produktivitas pertanian sejauh ini sudah tepat? Tapi usai jeda pemirsa, kami kembali sesaat lagi.